Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di Admin Solver X. Di episode kali ini, kita akan membahas bagaimana cara membuka atau mengekspor file dengan format CSV di Excel yang efektif tentunya. Sebelum kita mulai, agar tidak ketinggalan tips dan trik terbaru dari Admin Solver X, jangan lupa subscribe dan tekan lonceng notifikasinya ya teman-teman. Bagi yang sudah subscribe, saya sampaikan banyak terima kasih. Di sini saya akan membagikan dua cara membuka atau mengekspor file CSV di Excel. Nanti cara mana yang lebih efektif bisa teman-teman putuskan sendiri ya, dan bisa komen di bawah. Di sini kita sudah memiliki contoh file CSV di dalam dataset produk. Pertama kita ekstrak terlebih dahulu filenya. Kita klik kanan. Kemudian kita pilih Extract All. Kemudian kita pilih folder tempat di mana kita akan meletakkan file yang sudah kita ekstrak. Untuk tempatnya bebas ya teman-teman. Kalau di sini saya tempatkan di tempat yang sama dengan lokasi file zip atau RAR yang tadi. Di sini sudah ada file CSV-nya. Untuk cara yang pertama kita bisa buka dengan cara klik kanan file CSV-nya, kemudian kita pilih Open With. Kemudian kita pilih Excel. Dengan cara ini akan ada dua kemungkinan bentuk file yang terbuka. Kemungkinan yang pertama formatnya akan langsung berubah terbagi ke beberapa kolom. Hanya saja untuk format masing-masing kolomnya dalam bentuk general atau umum. Tidak dapat membedakan mana kolom yang seharusnya dalam bentuk atau format teks, mana kolom yang seharusnya dalam bentuk tanggal, dan sebagainya. Contohnya di sini di kolom brand name, menurut saya dalam kolom ini seharusnya dalam bentuk teks, tetapi di sini dalam bentuk general. Sehingga jika ada nama brand yang hanya angka saja, maka akan terbaca sebagai nominal, bukan teks. Untuk kemungkinan kedua dengan cara membuka yang sama. Untuk kemungkinan kedua tampilan file yang dibuka di Excel masih dalam bentuk teks seperti ini. Jika masih dalam bentuk teks seperti ini, maka kita akan mengubah atau memisahkannya dalam bentuk kolom. Caranya yaitu kita blok semua kolom A atau cell yang hanya ada datanya saja. Di sini saya blok satu kolom A. Kemudian, di menu kita pilih data, kemudian kita pilih text to column. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Di file CSV ini, karena teks untuk masing-masing kolomnya dipisahkan oleh koma, maka kita pilih dibatasi. Kemudian next, atau berikutnya. Karena per kolomnya dibatasi oleh koma, maka kita pilih koma. Jika file CSV teman-teman dibatasi oleh titik koma, tinggal teman-teman pilih titik koma. Kemudian kita next, atau berikutnya. Di sini kita akan mengubah format di masing kolomnya. Contoh ini, yang saya pilih kolom yang pertama atau S nomor. Format yang semula umum atau general, saya ubah menjadi format teks. Kita coba lihat hasilnya. Kita tekan selesai. Maka akan otomatis terpisahkan sesuai kolomnya dan sesuai format yang kita pilih tadi. Untuk kolom S nomor, di sini formatnya sudah dalam bentuk teks. Sedangkan untuk yang brand name masih dalam bentuk umum, karena tadi tidak kita rubah. Ini adalah cara pertama untuk membuka file CSV di Excel. Dengan cara ini, menurut saya kurang efektif, karena masih memiliki dua kemungkinan, dan kepastian format data tidak bisa sesuai dengan keinginan kita. Mari kita masuk ke cara kedua. Untuk cara yang kedua ini, kita klik kanan file CSV-nya, kemudian kita pilih Open With, kemudian kita pilih Notepad. Setelah file terbuka di Notepad, kita blok semua data. Blok semua data bisa dengan cara Ctrl+A, setelah terblok. Kemudian kita copy dengan cara Ctrl+C. Kemudian kita buka file Excel kosong yang baru. Setelah itu, kita fokuskan di cell A1. Kemudian kita pastekan, bisa dengan cara Ctrl+V, maka data yang tampil akan sama dengan cara pertama dengan kemungkinan yang kedua. Kemudian kita pisahkan seperti tadi dengan cara blok semua kolom A, kemudian kita pilih menu data, kemudian kita pilih text to column. Maka akan muncul jendela seperti tadi. Sama seperti tadi kita pilih yang dibatasi, kemudian kita next, kemudian. Karena untuk masing-masing kolom dibatasi dengan koma, kita pilih yang koma. Jika file CSV teman-teman dibatasi dengan titik koma, bisa dipilih yang menggunakan titik koma, atau jika dibatasi dengan tanda yang lain, bisa dipilih yang sesuai. Jika tidak ada yang sesuai bisa diinputkan di sini.
Kemudian kita next, kemudian di sini kita akan mengatur format untuk masing-masing kolomnya. Untuk sekarang semua kolom ini dalam format umum atau general. Di sini kita coba menjadikan beberapa kolom menjadi format teks. Contohnya kolom brand name, karena merupakan nama, maka format haruslah dalam bentuk teks. Ini kita rubah menjadi teks. Kenapa harus kita rubah menjadi format teks? Hal ini dikarenakan misal ada nama brand yang seperti ini, yang namanya hanya angka saja. Jika tidak kita rubah menjadi format teks maka akan terbaca menjadi format nomor. Kemudian produk ID. Kolom produk ID ini juga akan kita rubah yang semula format umum, kita jadikan format teks. Begitu pula untuk kolom produk name, kolom brand description, kolom produk size, kolom currency. Sedangkan untuk kolom RP, sale price, dan diskon akan kita biarkan dengan format umum. Kemudian untuk kategori kita rubah juga menjadi teks. Kemudian kita tekan finish atau selesai. Maka data akan otomatis terpisah menjadi beberapa kolom dengan format sesuai dengan yang kita inginkan. Dari dua cara yang telah saya bagikan ini, menurut teman-teman lebih efektif yang mana? Kalau saya lebih sering menggunakan cara yang kedua. Dikarenakan kepastian format yang ditampilkan dan kita bisa mengaturnya sendiri. Apakah teman-teman setuju? Bisa dijawab di kolom komentar ya. Itulah tadi tips dan trik terbaru dari admin Solver X. Jika menurut teman-teman video ini bermanfaat, jangan lupa di like dan di share agar lebih banyak teman yang dapat menerima manfaatnya. Jika teman-teman ada kritik saran atau permasalahan cara mengerjakan pekerjaan administrasi, bisa ditulis di kolom komentar ya teman-teman. Akan kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di episode selanjutnya di Admin Solver X. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.